Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kebun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Kebun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang Allah itu dekat ya. Sahabatku semuanya, terdapat di surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Sahabatku semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Ilmunya tidak dapat diukur oleh kemampuan manusia. Apa yang diketahui oleh manusia hanyalah sedikit, bahkan sangat sedikit sekali ya. Jika harus dipaksakan untuk dibandingkan dengan pengetahuannya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, ketahuilah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Surah Al-Isra ayat 85. Dengan pengetahuan yang maha luas ini, Allah mengetahui apa saja yang dilakukan hamba-hambanya, baik yang ditampakkan dalam wujud perbuatan ataupun hanya terlintas dalam hati. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini ya. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Surah Al-Baqarah ayat 33. Dan dengan pengetahuannya pula Allah menegaskan bahwa Dia lebih dekat daripada urat leher hambanya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surah Qaf ayat 16. Kita harus selalu ingat akan hal ini. Kita harus selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merasa bahwa Allah senantiasa bersama kita, baik dalam suka maupun duka, ketika sempat maupun sempit. Dengan begitu kita dapat berharap bahwa kita akan dapat mengarahkan diri kita sendiri ke arah sesuatu yang dengan mengundang ridhonya dan jauh dari murkanya. Amin. Sahabatku semuanya, di surah Al-Hadid ayat 4, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hadid ayat 4. Nah, sahabatku semuanya, jadi di sini ya kita bisa belajar ya sahabatku semuanya. Kenapa kita harus ketika ada masalah apapun ya sahabatku semuanya, kenapa kok kita tidak mengandalkan Allah? Justru kita mengandalkan selain Allah ya. Padahal kalau kita mengandalkan Allah, kita berdoa ya, berdoa apa yang kita inginkan, insya Allah Allah akan kabulkan ya. Tapi kenapa kita ketika ada masalah itu tidak ke Allah lompatnya, jadi larinya bukan ke Allah tapi ke selain Allah, yang mengakibatkan diri kita sendiri yang akan merugi ya. Tentunya jika contohnya gini ya sahabatku ya, kita tidak mempunyai beras atau makanan ya, atau kita lagi kelaparan atau kita perlu uang.
kita yang di pikiran kita dan hati kita tuh kemana. Biasanya kita berharap ke makhluk, ke keluarga atau ke saudara atau ke atasan kita yang punya uang. Nah, kita datang ke sana ya. Kita berharap kepada mereka supaya mereka memberikan bantuan kepada kita. Apa yang terjadi? Karena kita tidak berharapnya kepada Allah, kita berharap kepada makhluk, ya kita akan kecewa ya. Karena kenapa kata Allah, kamu berharapnya sama makhluk yang sama-sama lemahnya ya. Tetapi kalau kita berharapnya kepada Allah ya, yang menciptakan makhluk itu, tidak ada yang mustahil kok sahabatku semuanya. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa ya, akan merubah setiap nasib manusia yang tadinya tidak punya. Ketika udah kun fayakun Allah, itu akan dirubah sahabatku semuanya ya. Tetapi kalau kita mengandalkan selain Allah, justru kita akan kecewa, akan merasakan dipotonglah harapan tersebut kepada makhluk-makhluk tersebut. Karena kita membuat tandingan-tandingan ya sahabatku, membuat tandingan-tandingan dengan Allah, padahal Allah itu yang maha kaya ya. Tapi kok kenapa kita datang ke makhluk yang sama-sama walaupun kaya tapi belum tentu dia itu memberikan bantuan kepada kita. Nah itu ya, kalau kita intinya, kalau kita bersandar kepada sarang laba-laba, tentunya sarang laba-laba itu kan sangat rapuh sekali ya, sangat rapuh sekali, yang mengakibatkan diri kita sendiri yang akan rugi ya. Ketika kita bersandar ke sarang laba-laba, pasti akan jatuh tentunya ya, sama lemahnya ya, intinya seperti itu. Tapi kalau kita berharap kepada Allah yang mempunyai langit bumi dan beserta isinya, insya Allah sahabatku semuanya ya, akan diberi jalan keluar dari setiap permasalahan. Dari setiap permasalahan ada jalan solusinya, ada jalan keluarnya. Tetapi kalau kita berharap kepada makhluk yang sama lemahnya, jangankan ada solusi ya, tambah masalah ya gitu ya sahabatku. Nah itu ya, makanya yuk sahabatku semuanya, kalau memang Allah itu dekat, kenapa sih kita tidak memintanya kepada Allah ya? Asalkan kata Allah itu beribadah kepadanya dengan ikhlas dan tentunya beriman ya, beribadah dan beriman gitu, beramal soleh ya. Insya Allah doa-doa itu walaupun terlintas di dalam hati pun Allah akan ijabah. Itu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya sahabatku, kita bisa mengambil iktibar atau mengambil hikmah ya, mengambil ilmunya bahwa jika ada sesuatu hal yang terjadi kepada diri kita, jangan langsung cari makhluk, tapi carilah Allah ya. Harus bagaimana ya, kita harus beriman dulu, beriman dan beramal soleh, mau melakukan sholat ya. Setelah sholat kita berdoa kepada Allah, insya Allah kok diijabah sahabatku semuanya. Diijabah setiap doa-doa hambanya, Allah akan ijabah ya. Terlintas pun Allah akan ijabah. Jika kita beramal soleh dan beriman, yakin kepada Allah, bahwa Allah akan mengabulkan di setiap doa hamba-hambanya. Yang beramal soleh tentunya ya, dan beriman kepada Allah. Itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya ilmu ini bermanfaat. Khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.